Oke, teman-teman, kita coba analisis ya argumen-argumen yang disampaikan oleh Danrem Bintang Satu Ahmad Fauzi ini ketika awal-awal datang petantang petenteng ke pondok pesantrennya Habib Bahar bin Smith dan disaksikan oleh banyak warga. Ternyata dia rupanya bawa pasukan juga ya, bawa anggota juga. Kita coba simak ini potongan-potongan videonya. Mungkin ada asap, kalau nggak ada api. Tuh, ya, Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Kita mulai mengajari HBS soal menjaga kalimat katanya ya kan. Sudah disampaikan bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ya kan. Artinya dia ini datang secara dengan tujuan personal tapi membawa institusi ya. Ini berbahaya ini sikap yang seperti ini. Saya nyampaikan pesan. Pesan saya dari tidak siapa? Berharap pesan dari saya selaku penguasa wilayah. Nah, lalu dia katanya mau menyampaikan pesan dari saya sebagai penguasa wilayah ya. Memangnya ada apa dengan wilayah yang dia kuasai? Terancam separasi kah, terancam disintegrasi kah, atau bagaimana ceritanya? Ini logika Jenderal Bintang Satu seperti ini, jongkok betul ini. Cuma Jenderal Bintang Satu tidak tahu apa yang dimaksud dengan penguasa wilayah itu ya. Yang harus diamankan itu adalah teritori ya, teritorial. Memangnya itu pondok pesantren akan melakukan agresi atau apa? Emang saya udah ngomong, bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nah, kalau nggak datang dijemput, apa urusannya sama dia? Ya kan? Habib Bahar ini sudah dalam status saksi ya, terlapor. Saksi terlapor, bukan tersangka. Jadi, dia sudah banyak ini yang dia lampaui, selain dari azas pertahanan ya, juga melampaui azas hukum ya. Karena ini bukan ranahnya dia sebagai penegak hukum di dalam teritorial yang dia kuasai itu tadi. Pernyataan dia seperti ini jelas intimidasi ya, walaupun dilontarkan sambil tertawa begitu. Ini intimidasi karena dia datang dengan seragam lengkap, bawa pasukan, bawa tongkat komando. Lalu kalau bukan intimidasi apa tujuannya coba? Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah. saya bilang, Tujuannya menjaga stabilitas wilayah katanya. Jadi wilayahnya ini tidak stabil. Atas rongrongan siapa? Atas agresi siapa? Serangan siapa? Ya kan? Logikanya saja tidak duduk ini soal pertahanan teritorial, soal pengamanan teritorial. Ya, bagaimana dia bisa jadi jenderal TNI, jadi komandan Korem ya, dan Rem, ya. Sementara dia tidak tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara begitu. Ini kacau ini. lihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke katanya. Lah, memangnya kenapa? KKB Papua itu saudara begitu, seperti yang disampaikan oleh Dudung. Ini apologi ya, dia coba berargumen tapi argumennya gaje dan gak nyambung begitu kan. Jadi Jaka Sembung bawa goblok, gak nyambung goblok. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif. Justru malah yang dijelaskan oleh Habib Bahar itu yang lebih sinkron ya. Bagaimana mungkin ini Dudung sebagai KSAD mengatakan teroris separasi KKB itu sebagai saudara mau dipeluk-peluk, ada banyak anggota TNI yang ditembak mati, anggota Polri yang dianiaya ditembak mati, ada banyak warga yang meninggal ditembak mati. Ini kacau ini logikanya. Ya, Di daerah sini. Bapak sini sudah apa di video-video Provokatif apa? menghina pasorangan, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan Pak. Kehormatan. Nah, justru sikap-sikap yang seperti dia tampakkan itu yang melecehkan institusi TNI-nya sendiri kan. Karena sikap yang di luar kewenangannya sudah melampaui batas ya kan. Kita sayang kok sama TNI kita, sama tentara kita ya sebagai alat pertahanan negara, sebagai garda terdepan untuk pertahanan negara. Jadi sikap-sikap yang dia tampakkan kepada masyarakat itu justru mereka sendiri yang membuat institusinya yang menjijikkan begitu kan, sudah disorientasi, sudah di luar batasan ya kan, petantang petenteng. Jadi apa ya, kesannya ya pada akhirnya masyarakat akan skeptis dan akan membuat stigma buruk ini bagi TNI sendiri ya. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. Nah, mulai jualan Bhinneka Tunggal Ika ya. Negara Bhinneka Tunggal Ika, nyebut-nyebut 4 pilar segala macam ya. Jadi dipikirnya ini rakyat tidak mengerti dengan apa yang Bhinneka Tunggal Ika itu ya oleh si Fauzi ini.
Aneh ya, aneh. Jadi kita paham ini, kita ada 700 suku ya, ada 34 provinsi, ada 700 suku bangsa, ada ratusan bahasa juga ya. Memang berbeda-beda tetap satu dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Nah, persoalannya ketika Dudung menyampaikan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, itu menyinggung satu kelompok agama yang mayoritas diyakini oleh umat Islam Indonesia. Dan mestinya yang dia koreksi adalah si Dudung, bukan orang yang mengkritik si Dudung ya. Nah, jadi secara resmi kan TNI juga sudah menyampaikan lewat Puspenat ya, Pusat Penerangan Angkatan Darat, bahwa yang disampaikan Dudung itu ini maksudnya. Tapi yang disampaikan Dudung di podcastnya Deddy Corbuzier itu kan berbeda dengan apa yang dia sampaikan waktu di Papua ya, waktu dia kuliah kultum katanya itu. Jadi yang dijelaskan oleh Puspenat yang ceramahnya si Dudung di Papua ya, belajar agama jangan terlalu dalam kalau tidak punya guru ya, kan sudah dijelaskan oleh Dudung sendiri. Nah, persoalannya ketika dia hadir di podcastnya Deddy Corbuzier, dia hadir sebagai KSAD atau sebagai Dudung. Nah, ini kan dua hal yang mesti dipisahkan, mesti diverifikasi ya. Ketika dia menyampaikan Tuhan bukan orang Arab di dalam konteks media resmi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, itu sudah politis sekali sifatnya ya, sudah agitatif, sudah provokatif. Nah, ini dia harus mesti pertanggungjawabkan secara pribadi, dan kita tunggu ini apa respon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kalau dibiarkan seperti ini, maka citra TNI semakin buruk dan terpuruk ya. Kalau seandainya besok tipe-tipe TNI yang model begini ya, negara kita diserang dari luar, tidak akan sampai bertahan 1 hari 1 malam. Ya, seperti yang saya prediksi kemarin, 6 jam ini negara dari Sabang sampai Merauke akan tunduk di bawah penjajahan Cina. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Mendidih darah saya itu kayak gitu tuh. Panas sudah. Ayah Sandir Putih. Hadusan apa? Ketiga aku dia salah didihin. Ayah Sandir Putih. Hadusan apa? Ketiga aku dia salah didihin. Jadi wajar ya kalau kita marah melihat sikap yang offside. Ini sudah sangat offside sekali. Bagaimana mungkin ini TNI yang memang didoktrin untuk membunuh ya, dipersenjatai lengkap ya, alutsistanya lengkap, bisa melakukan ancaman intimidasi seperti ini kepada rakyat. Lalu kemudian masyarakat akan berpikir ya, bagaimana kalau TNI-nya saja sudah seperti ini, ya polisinya ya yang sipil dipersenjatai akan lebih ganas lagi tentunya ya. Kan sudah banyak bukti ya. Dan perlu dicatat teman-teman, ada Dudung di KM 50. Ada Dudung di peristiwa KM 50. Dan untuk tujuan apa dia ikut rilis pers dengan Polda Metro Jaya ketika itu, waktu dia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya DKI.